I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Gita Rizky Amelia dan rekan saya Irna Rena Khairunisa. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 2E. Di sini kami akan memenuhi tugas akhir mata kuliah akidah dengan dosen pengampu Bu Isnawati, yaitu dengan tema mewawancarai 2 orang keluarga dengan mengimplementasikan tauhid dalam keluarga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Suratmi telah menjadi narasumber kami untuk menyelesaikan tugas akhir akidah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Gita Rizky Amelia dan rekan saya Irna Rena Khairunisa. Sebelumnya Ibu boleh membaca pertanyaan dulu untuk melihat pertanyaannya, dan apakah Ibu berkenan menjawab semua pertanyaan di sini? Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan apa yang saya bisa. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya saya mau nanya dulu, pekerjaan Ibu apa? Kerjaan saya adalah permak pakaian. Ya. Lalu umur Ibu? Umur saya 55 tahun. Jumlah anak Ibu? Jumlah anak saya 2. Yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan. Boleh kami tahu namanya? Yang pertama Ridwan Malik Akbar, yang kedua Silvan Azhar. Kalau gitu langsung saya ke pertanyaan yang pertama ya Bu. Oke. Bagaimana aturan keagamaan yang Ibu dan keluarga terapkan di dalam rumah? Yang diterapkan di rumah itu, yang pertama itu akidahnya yang saya ajarkan itu. Soalnya akidah itu suatu fondamen yang harus betul-betul kami jaga gitu, agar anak kami itu bisa menjalankan aturan Islam yang sebenar-benarnya, yang sesuai dengan syariat Islam. Baik Bu, selanjutnya bagaimana proses awal Ibu menerapkan aturan keagamaan tersebut agar anak Ibu itu dapat mengikuti aturan tersebut? Proses awal itu mulai dari saya masih bisa ajak ngomong penuh sama anak gitu, kita ajarin doa-doa dulu. Nah setelah itu kita ajarin sholat sampai mereka itu bisa ngapalin sholat, doa-doa sholat. Nah ntar kita tinggal ngingetin, ayo sholat gitu kepada anak-anak saya, biar nanti gedenya itu bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya apa yang diperintahkan oleh Allah. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, Ya. Bagaimana rintangan yang Ibu hadapi dalam proses menjalankan aturan agama tersebut? Rintangannya itu banyak ya, terkadang anak ada yang bandel gitu ya, ada yang nurut. Terkadang kalau bandel itu kita rasanya gimana ya, sedih gitu. Tapi kita itu punya kesabaran, harus punya kesabaran sebagai orang tua gitu. Pelan-pelan kita omongin gitu, kita rayu bagaimana sih caranya, ayo kita ibadah, ayo kita sholat, ayo kita tadarus, sehingga anak itu bisa nurut apa yang ibu perintahkan gitu. Dan biar senang, dia gimana sih ibadah yang senang gitu, yang bisa kita itu menarik perhatian mereka pada gitu, agar menjalankan ibadah aturan yang sesuai dengan syariat Islam. Lalu kan tadi udah ada rintangannya ya. Iya. Nah, itu bagaimana sih cara Ibu untuk atau solusi yang Ibu lakukan kepada anak-anak agar anak-anak mau melaksanakan ibadah tersebut? Ya, solusinya itu kita harus jadi uswah dulu, jadi uswah dulu, kita ngasih contoh yang baik terhadap anak-anak. Ya, nanti anak-anak itu bisa melihat kepada orang tuanya gitu. Misalkan kalau wah orang tuanya nggak sholat apa begini gitu, nah kita itu harus nyari harus bisa jadi uswahnya dulu. Kita harus menjalankan ini dan itu, sholat yang benar, ibadah yang benar, baca Quran, dan nanti itu anak pasti melihat. Nah
anak pasti melihat sehingga nanti bisa meniru gitu kepada orang tuanya. Itu salah satu solusinya. Lalu dalam penerapan aturan tersebut, apakah ibu bekerja sama dengan suami atau mungkin suami jarang di rumah dan sering bekerja? Ya, kami pasti ya sebagai orang tua itu bekerja sama suami. Tapi yang paling dominan kita di rumah itu kan sama ibu ya. Soalnya ibu itu adalah madrasah yang paling utama gitu, yang paling banyak di rumah gitu. Sehingga kita harus lebih banyak ngajarin anak-anak daripada suami. Lebih sering bertemu, lebih sering kita omongin, kita nasehatin gitu. Berarti pribadi kalau anak-anak ibu itu lebih dekat ke ibu ya? Iya udah, iya lebih. Ya emang terus terang lebih dekat sama ibu. Begitu. Pertanyaan selanjutnya itu manfaat apa sih yang ibu dan keluarga rasakan ketika menjalankan aturan-aturan tersebut? Manfaatnya itu banyak. Kita itu manfaatnya apa ya? Kita senang sebagai orang tua gitu, senang sebagai orang tua bisa mendidik anak-anak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang ajaran-ajaran Islam gitu. Mungkin salah satu manfaatnya juga ibu bisa lebih dekat dengan keluarga gitu ya, lebih dekat dengan keluarga. Ya begitu kira-kira. Kita sampai di pertanyaan terakhir ibu, Ya. harapan apa sih untuk kedepannya ibu dan keluarga? Harapan kita untuk anak-anak ya, semoga anak-anak kita itu menjadi, terutama anak-anak kami gitu ya, menjadi anak yang soleh dan soleha, yang patuh dan taat kepada kedua orang tua, terus sama Allah itu nggak pernah terlupakan gitu ya akan ibadahnya gitu, hormat dan patuh kepada orang tua dan apa ya, pokoknya kasih sayang dengan sepenuhnya kepada orang tua gitu. Berarti intinya semoga ibu dan keluarga bisa lebih baik lagi ya Bu, Iya, khususnya iya. dalam agama. Iya betul. Ya mungkin cukup sekian Bu wawancara dari kami berdua. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Iya. Sekali lagi terima kasih Ibu sudah bersedia diwawancarai dan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan saya Irena Khairunisa dan rekan saya. Kita di Skemelia. Dan kami sudah bersama dengan narasumber kami yaitu dengan Ibu Iis. Nah, sebelumnya kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka, maksud dan tujuan kami yaitu memenuhi tugas akhir mata kuliah akidah, yaitu melakukan wawancara pengimplementasian tauhid dalam keluarga. Nah, jika Ibu berkenan, dimohon untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kami ajukan ya Bu. Insya Allah semampuku ya, karena aku orang ibu rumah tangga dan minim pendidikan. Sebelumnya tadi Ibunya sudah memperkenalkan diri dengan Ibu Iis. Iis. Ibu kalau boleh tahu mempunyai anak berapa? 3. Boleh disebutin Ibu nama anak? Nama anak saya yang pertama Isnova Ahmad Sayati, umur 25 tahun dan tadinya juga alumni UHAMKA, sekarang di Pancasila sambil kerja. Yang kedua umur 20 tahun di Poltekkes. Dan yang ketiga SMA Muhammadiyah. Kalau dengan suami Ibu itu profesinya apa Bu, kalau boleh tahu? Suami saya itu pada awal cetakan. Dan sekarang kan yang bidang lain lah, apa yang ada aja dah. Cetakan juga masuk, apa masuk. Yang penting untuk kehidupan. Terus ada lagi? Bagaimana sih Bu aturan keagamaan yang Ibu dan keluarga terapkan di dalam rumah? Gitu ya. Sekarang mulai dari pagi, nah, pagi dari subuh bangun,
saya bangun anak-anak saya, ketiga anak saya udah lama ketiga gitu ya. Saya banguninnya sekitar jam 5 atau jam 5 kurang. Saya caranya Assalamualaikum, anak ibu, anak solehah ibu, terus ibu, kita bangunin. Selalu kata-kata, bangun enggak? Assalamualaikum, solehah ibu, terus ibu, bangun nak. Seperti nama mereka masing-masing. Alia, Bagila, Adi, ayo bangun sholat subuh nak. Kalau 3 kali nggak bangun, saya cuci. Bukannya aku kasih air es, ada kulkas. Tetap nggak bangun juga, aku seret. Nah itu agamanya. Kalau proses awalnya itu mereka apakah langsung menuruti perintah-perintah ibu atau bagaimana? Karena dari kecil ya udah terbiasa sih ya. Ya aku ya turutin sih, dari kecil begitu memang. Mereka dari kecil dari diri mungkin dari dia TK anak saya itu ya, bukan dimuji maaf nih. Belum TK itu udah hafal itu ayat kursi. Udah umur 3 tahun udah hafal kursi ya saya. Nah dari kecil saya baca dalam itu selalu baca kursi, terus sampai waktu TK Al-Barkah atau TK aja gurunya pada kok udah bisa kursi. Saya dari udah bisa, udah ajarin begitu, diterapkan dari diri udah bisa. Dari kecil. Ibu bekerja sama dengan suami untuk menerapkan implementasi tauhid atau bagaimana? Iya bekerja sama, tapi yang terdepan saya, terdepan saya. Nah, kalau bapaknya mah cuman nurutin aja. Kok begitu bu, anak-anak nggak boleh dibentak, nggak boleh di zaman sekarang itu anak tuh nggak bisa dibentak. Kalau disuruh itu pelan-pelan nggak bisa lah, baru 3 kali itu anak itu nanti kalau anaknya ibarat kata layang-layang dilepas hilang tarik kuper. Nah jadi ya pegang ini tarik ulur terus gitu. Dan jangan manggil anak kata-kata kamu, hai saya terlalu minta tolong nak, tolong ini nak. Dan kalau orang tua salah, selalu minta maaf ke anak. Gitu. Berarti mungkin dari ibunya dulu mengimplementasikan tauhid untuk ibu diri sendiri, lalu disalurkan ke keluarga gitu ya. Betul. Kalau untuk habis maghrib nih waktu saya di rumah nggak kerja ya. Sekarang udah gede anak, kebutuhan juga iya. Terus anak udah gede sambil kerja apa aja lah gitu. Kan saya kerja apa aja kan. Iya. Jadi saya terapkan kalau habis subuh saya emang nggak nyuruh dia ngaji memang karena waktu kan pepet ya sempit. Kalau untuk maghrib saya suruh dia ngaji entah 2 ayat 3 ayat itu harus setor sama aku tuh ngaji. Kalian berapa ayat tadi nak? Ini nak mbak adik nak. Saya bilang kamu ini enggak. Kalau nyuruh tuh tolong dong nak. Mau pahala enggak? Kalau pahala sini dong buat ini. Ibu nyuruh apa? Mau pahala enggak? Dan kalau bulan Ramadan ya, kalau dia selesai masuk Quran satu Quran hatam Quran nggak hafal ya hatam saya lihat kalau 1000 mereka Untuk dia beri ada semangat juga ya. Iya. Kalau selama ibu mau mengimplementasikan tauhid dalam keluarga itu ada rintangan apa aja sih bu yang Banyak dong, anak-anak nggak suka mungkin apalagi di awal-awal nggak kayak si ini gitu. Kan suka begitu beda-beda kan itu pasti mau jadi anak itu anak dia. Kalau anak lo terapkannya di rumah tuh ya tentunya anak gadis punya cowok dong. Ibu nggak pernah marah, malah begini boleh nggak bu cowok 2, jangan 2, 3 pun tak baca boleh, nggak apa-apa karena kalian cuma masa milih. Kalau anak cewek kan dari cowok, perempuan nyari laki-laki bukan nyari yang ganteng, nyari yang ngerti. Sama kalau kita nggak milih sama loh, ganteng satu itu hanya bonus ya nggak? Bonus yang penting mereka mapan, yang penting kita lah penting bisa menuntun ya bu. kalau anak cewek, anak saya perempuan semua tiga-tiganya dia kalau pergi sama laki-laki walaupun saya lupa izin aku mau jalan ini tidak jam 10 paling mentok sampai rumah. Pernah 10 lewat nggak sampai rumah kudu tarik uang di kursi buat apa kebudungan, buat apa terus kita baru pulang. Kamu buat anak murid baru mulai marah kamu keluar karena kesal. Jam 9 lewat 10 mentok jam besok pulang. Kalau pakai di rumah pakai cara segini boleh di rumah. Ada tamu nggak boleh.
itu mengasihi itu api neraka gitu. Tadi kan rintangannya Ibu, kalau misalkan solusi buat rintangannya itu apa? Ya, solusi dari Ibu sendiri tuh. Kayak tadi kan rintangannya anaknya itu kan pacaran, nah solusinya apa biar mereka ikutin Ibu gitu? Kita sebagai orang tua itu nggak lepas dari Allah ya. Nah, setiap malam ya kan saya manusiawi ya, imanku naik turun nih, terus terang ya, naik turun nih. Kalau lagi waras naik nih, aku bangun malam, sholat malam. Katakan saya suka kadang-kadang ke tempat kuliah, gampang suka diajarin lah kita yang lebih pintar mereka ya. Nah, sholat malam, anakku masih begini gaya, saya baca Fatihah, aku pengen anak saya seperti nama anak saya, ya Allah ya Rabbi, jagalah anak saya begini semuanya, jagalah iman Islam saya, jangan sampai berbalik karena saya punya pengalaman suami saya punya adiknya murtad, itu saya yang takutin. Jagalah iman Islam sampai akhir hayatnya, dan mereka kelak berilah jodoh yang seiman Islam, yang setia, ganteng bonus. Selanjutnya manfaat apa yang Ibu dapetin setelah menerapkan semua aturan yang tadi Ibu sudah jelaskan? Alhamdulillah sih, kalau untuk sholat untuk apa, saya bawa mereka kalau mau sekolah nih SMA nih, mana mau kena siapin buat sholat masing-masing, bawa mau kena, yang mau kuliah nggak bawain mau kena masing-masing. Ini kan saya ikut pengajian ya, pengajian ibu nih, jadi suka ada yang ngasih sejarah kecil kan, itu buat si ini, buat ke sekolah, buat yang kuliah, buat yang kerja, ini mereka bawa mau kena masing-masing, harus laporan. Kalau saya pulang ngaji, Dok tadi aku ini pulang ngaji, ini loh yang dibahas tadi loh, masalah ini gitu. Kita pulang nih malam nih, kadang riung nih masalah apa yang dibahas. Jadi kita walaupun masing-masing dia mah kosong nih, karena malam kumpul pulang. Jadi kita berusaha, kita walaupun malam-malam masih riung bahas apa tadi apa sih gitu. Jadi HP lepas dulu sebentar, untuk bareng jam aja kita ngobrol. Berarti untuk manfaatnya kalau misalnya lebih dekat dengan kekeluargaan atau mungkin rezekinya jadi mengalir deras gitu. Kalau mengalir deras itu alam ya rezeki ya. Kita masih kuli-kuli aja kok. Penting cukup Ya penting bismillah, mudah-mudahan bisa semua kerja-kerja begini. Anak saya yang berkuliah, dua adiknya SMA Muhammadiyah 4 Jawang Boski, mudah-mudahan bisa aku bayar semua kelar ya Rob. Aku nggak minta lebih, nggak minta kaya, saya nggak pernah doa minta kaya. Ya Allah cukupkanlah kami untuk bayar sekolah anak-anak kami, karena anakku itu bukan punya aku, anakku titipanmu ya, anak titipan ya. Misalkan nih kalian nih, aku nitip di HP nih, HP buat kalau tolong jaga HP, dirawat nggak? Saya nanya, jagain nggak? Takut kena air nggak boleh kan? Sama aja, saya dikasih anak mau terus disuruh dia kasih pendidikan, disuruh di sekolah kasih ilmu, dikasih ini biar dia ngerti gitu loh. Dan kebetulan anak saya yang kedua itu indigo, waktu SMP dia suka ya gitulah, saya biarin jangan kasih sekolah yang negeri yang nggak ada agama, masukin atasan. Akhirnya saya masukin ke sekolah Muhammadiyah Pados. Walaupun mahal, awal saya takut bisa bayar nggak, makanya kan diulang nggak, ya Allah bisa bayar nggak, ya Allah bismillah, alhamdulillah bisa kebayar kelar, ada ya 12 lagi. Jadi diberikan ganti. Adalah buat anak itu kan anak milik yang punya lah yang ngasih rezeki. Kuli-kuli insya Allah, mudah-mudahan doain kami semua lancar, sehat selalu. Udah masih ada? Yang terakhir ini harapan apa yang Ibu harapkan untuk keluarga Ibu ke depannya? Harapannya semua lancar, anak-anakku juga sukses semua, lahir batin dunia akhirat. Ya nuruti orang tua biar ngerti ya, kalau namanya rezeki itu kita sekejar apapun namanya situ aja, tapi jangan semangat sih, bukan aku begini enggak, emang udah terapkan sih seperti, tapi kita usaha apa salahnya gitu. Ya karena sekolah tinggi mungkin semampunya ya itulah, mudah-mudahan anakku biar sukses, biar ngerti orang tua. Kembali lagi buat saya ya, namanya orang itu pasti ada kekurangan lebihan. Oh si ini lebihan, ini kurang ini begini kan beda, walaupun satu kandung nggak sama, Berbeda sifatnya, karakternya. Yang pertama agak pendiam, yang kedua orangnya rame, yang ketiga orangnya suka ini dikit, kalau ini begini nah nggak boleh begitu.
Tapi saya usahakan beli baju pun samain, walaupun nggak bareng belinya, karena uangnya kan nggak banyak. Oh pertama si ini, kedua si ini, dalam sebulan baru beli 3 yang sama, walaupun beda warna tapi mereka sama, biar mereka nggak iri. Iya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata dan ucap ya Bu. Ya sama-sama, aku pun juga kan udah bilang tadi, orang itu salah itu bukan di muda di tua, orang tua punya salah banyak, anak muda pun banyak, kita saling maafkan. Saya tiap hari mana aku tuh lihat di WA aku, maafin ibu ya nak ya, maafin ibu ya nak ya, tolongin dong, selalu begitu. Setelah WA, makasih nak ya, selalu gitu, nggak pernah nggak terus orang tua begini-begini, ini punya aku loh anakku, enggak, bukan, nggak boleh begitu. Kalian juga gitu nanti kalau sama pacarmu ikut gak boleh, cowokmu ikut, kamu tuh kalian tuh masih panjang, masih depannya. Jangan pilih yang ganteng buat jalan bareng sama, enak buat bareng, enak buat jalan berdua, enak sih dipandang orang, di hati kita nyiksa buat apaan? Ganteng tuh bonus. Ya mungkin cukup sekian ya Bu wawancara kita kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu sudah bersedia untuk diwawancarai. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video wawancara dari kami. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di rumah dan dapat memotivasi atau menginspirasi teman-teman dalam menerapkan implementasi tauhid dalam keluarga. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bad nigga clap, I got 3 old thoughts, new walk,